Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, selamat siang kawan-kawan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kardandi Gusri, biasa dipanggil Dandi. Saya berasal dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya berada di kelas M2A. NPM saya 20 10 01 12 11 033. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya di mata kuliah pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Oke, lanjut. Di PPT saya kali ini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu keseimbangan ekonomi dua sektor. Di sini apakah yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor? Oke. Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan perekonomian sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi perdagangan dengan dunia internasional. Perekonomian dua sektor dalam arus melingkar dan aktivitas ekonomi mempunyai sifat. Yang pertama, sebagai balas jasa atas penggunaan sektor produksi dari sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Maka sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan yang berupa gaji dan upah, sewa bunga dan laba. Yang kedua, sebagai besar pendapatan income payment yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi, consumption expenditure, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga akan ditabung dalam badan lembaga keuangan. Sektor perusahaan, bisnis sektor yang memerlukan modal untuk kegiatan investasi, meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan dari sektor rumah tangga. Lanjut. Sini ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara unit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Ciri-ciri khas dari hubungan di antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable. Pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Oke, lanjut. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, berasal dari bahasa Inggris marginal propensity to consume. Didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi dalam kurung delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable dalam kurung delta Y diperoleh MPC sama dengan delta C per delta Y kecil. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama, mengkonsumsi marginal dan mengkonsumsi rata-rata. Yang pertama itu ada kecondongan mengkonsumsi marginal, itu tandanya dalam kurung MPC. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada contoh menghitung MPC dan APC, kecondongan marginal dan rata-rata. Nah, yang pertama ada pendapatan disposable, ditandai dengan Y. Pengeluaran konsumsi
Itu C. Yang ketiga, kecondongan mengkonsumsi marginal dalam kurung MPC. Yang keempat, kecondongan mengkonsumsi rata-rata dalam kurung APC. Yang contoh satu itu ada MPC tetap. MPC tetap. Yang kedua, contoh MPC makin kecil. MPC-nya makin kecil. Oke, di sini ada contoh, bisa teman-teman lihat. Ada contohnya, contoh 1 MPC tetap, contoh 2 MPC makin kecil. Oke, kita lanjut. Kecondongan menabung. Kecondongan dibedakan kepada dua istilah, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan yang kedua, kecondongan menabung marginal dalam kurung MPS. Marginal propensity to save didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dalam kurung delta S dengan pertambahan pendapatan disposable dalam kurung delta YD. MPS sama dengan delta S per delta Y S kecil. Kecondongan menabung rata-rata dalam kurung APS, act propensity to save, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dalam kurung S dengan pendapatan disposable dalam kurung YD. Jadi APS sama dengan S per Y D kecil. Oke, lanjut. Sini ada contoh menghitung MPS dan APS, kecondongan menabung marginal dan rata-rata. Di sini yang pertama ada pendapatan disposable tanda dengan Y. Yang kedua, pengeluaran konsumsi tanda dengan huruf C. Yang ketiga, tabungan ditanda dengan huruf S. Yang keempat, kecondongan menabung marginal dalam kurung MPS, kecondongan menabung rata-rata dalam kurung APS. Di sini ada contohnya, ada dua contoh. Contoh satu MPS tetap, yang kedua contoh MPS makin besar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contohnya. Yang pertama ada MPS tetap, yang kedua ada MPS makin besar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada daftar konsumsi tabungan. Nah, di sini ada daftarnya, ada pendapatan nasional, konsumsi, dan tabungan. Nah, pendapatan nasional tandai dengan huruf Y. Itu ada 0, 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960, 1080, dan 1200. Nah, yang konsumsi itu ditandai dengan huruf C dalam kurung C. Nah, itu ada 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, dan 960. Yang ketiga itu ada tabungan. Nah, ditanda dengan huruf S. Itu ada min 90, min 60, min 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, dan 210. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Tuh. Yang kedua ada fungsi tabungan, adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Di sini ada penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Pendapatan Keynes yang pendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditingkat oleh pendapatan rumah tangga. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Lanjut. Ini ada investasi atau penanaman modal. Kita sering mendengar investasi, itu berarti penanaman modal. Lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal atau persoalan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentu tingkat investasi, tingkat keuntungan yang didambakan akan diperoleh suku bunga. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi,
keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Begitu, lanjut. Di sini ada efisiensi investasi marginal. Suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Lanjut, suku bunga dan tingkat investasi. Kegiatan investasi akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga. Jadi kegiatan investasi akan dilaksanakan apabila pengembalian modalnya itu lebih besar atau sama rata dengan suku bunganya. Oke. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu PPT saya yang dapat saya jelaskan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap patuh sama protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.